Tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo merasa dirinya bersama tersangka lainnya sedang dikriminalisasi karena tengah berencana mengungkap temuan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dituding tidak memiliki ijazah SMA. Dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik. Masalah siap atau enggak, ya harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Senada dengan Roy Suryo, Rizmon Sianipar yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini menduga penetapan tersangka terhadap dirinya dan 7 orang lainnya berkaitan dengan wacana pembentukan buku Gibran Black Paper. Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan, diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rizmon Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini, ya, sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena
pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian, sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti ya kan sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik, tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat ya masing-masing terlapor ini. Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi, tetapi menjerat hukum itu memang seperti itu gitu loh. Bahwa ketika berhadapan dengan fakta-fakta, berhadapan dengan bukti-bukti, maka narasi-narasi itu tidak akan berlaku lagi. Pembelaan-pembelaan itu tidak akan berlaku lagi. Apalagi ditambah ya keyakinan bahwa ini adalah ilmiah, ini adalah penelitian, itu nggak seperti itu. Itu justru memperdalam bukti mereka ketika mereka menggunakan alat-alat atau aplikasi-aplikasi tertentu yang kemudian terjadi manipulasi di situ. Selain itu, Ade juga berharap langkah nyata kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menyeret sejumlah nama. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, demikian tadi sejumlah pernyataan dari Kadif Humas Polda Metro Jaya yang kemudian menyatakan bahwa Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa yang diperiksa sejak pagi tadi atau siang tadi kemudian sudah selesai diperiksa dan diperbolehkan pulang. Baik, dan pemirsa tadi pagi memang Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa tiba di Polda Metro Jaya Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, Roy Suryo dan Rismon Sianipar sempat memberikan keterangan kepada awak media. Sementara Dr. Tifa telah lebih dulu memasuki gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Ia beralasan selama ini Indonesia diklaim telah dipimpin rezim yang menggunakan segala cara untuk berkuasa. Sebelumnya, polisi menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurnia Trirahyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara untuk klaster 2 yakni Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiolan Sianipar. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan Sutrisno, iNews melaporkan.